Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurmayasari dari kelas 3.EA, NRP 14. Di sini saya akan menyampaikan mengenai implementasi K3 pada kebakaran gedung. Yang pertama yaitu latar belakang implementasi K3 pada kebakaran gedung. Masalah kebakaran masih banyak terjadi di berbagai tempat. Hal ini menunjukkan bahwa kewaspadaan pencegahan terhadap kebakaran perlu ditingkatkan. Kebakaran dapat dicegah melalui penerapan manajemen penanggulangan. Manajemen penanggulangan kebakaran dilakukan dengan menerapkan prinsip K3. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan faktor penting yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh suatu perusahaan ataupun instansi terkait. K3 bertujuan untuk mencegah, mengurangi, bahkan meniadakan risiko kecelakaan kerja atau zero accident. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam faktor ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Berikut merupakan peraturan yang berkaitan dengan kebakaran dan atau sejenisnya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 Ayat 1 dan Pasal 9 Ayat 3. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang diperjelas lagi pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 34 dan Pasal 59 Ayat 1. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Yang keempat yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Keputusan 186/Men/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. Yang kelima yaitu Surat Edaran Menaker Nomor 13 Tahun 2015 Nomor Peraturan 13/Men/11/2015 tentang Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. Yang keenam yaitu Instruksi Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Instruksi 11/M/BW/1997 tentang pengawasan khusus K3 penanggulangan kebakaran. Yang ketujuh yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Peraturan 02/Men/1983 tentang instalasi alarm kebakaran otomatik. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Peraturan 04/Men/1/1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Selanjutnya yaitu mengenai definisi kebakaran. Kebakaran merupakan sebuah fenomena yang gejalanya dapat diamati. Gejala kebakaran adalah terdapatnya panas dan unsur cahaya dalam jumlah besar yang berpotensi berpindah pada suatu bahan yang mudah terbakar. Sumber dari kebakaran sendiri adalah api. Tambahan dari api adalah suatu reaksi kimia atau oksidasi secara cepat yang terbentuk dari segitiga api. Pengertian dari segitiga api sendiri yaitu 3 unsur pembentuk api yang terdiri atas panas, oksigen, dan bahan atau benda mudah terbakar yang outputnya adalah panas dan cahaya. Kebakaran hanya akan terjadi jika segitiga api bereaksi dalam jumlah yang besar dan tidak terkendalikan. Selanjutnya yaitu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Yang pertama yaitu korsleting listrik atau arus panas listrik. Yang kedua yaitu membuang puntung rokok penyala sembarangan. Yang ketiga yaitu pembakaran sampah yang membesar dan tidak terkendali. Yang keempat yaitu ambaran petir tanpa penangkal petir yang baik. Dan yang terakhir yaitu instalasi listrik yang tidak standar nasional Indonesia atau SNI. Selanjutnya yaitu jenis kebakaran. Jenis kebakaran diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yang mana setiap perlakuannya berbeda-beda. Yang pertama yaitu kelas A. Kebakaran kelas A terjadi pada benda padat kecuali logam. Contohnya adalah kayu,
arang, kertas, plastik, karet, kain, dan sebagainya. Kebakaran pada kelas A dapat dipadamkan dengan air, pasir atau tanah, apar, dry chemical, apar foam, dan apar HCFC. Yang kedua yaitu kelas B. Kebakaran pada kelas B terjadi pada benda cair dan atau gas. Contohnya adalah bensin, solar, minyak, tanah, aspal, alkohol, LPG, dan sebagainya. Kebakaran dalam kelas B dapat dipadamkan dengan pasir atau tanah untuk area kebakaran yang kecil. Kemudian ada apar dry chemical, apar CO2, apar foam, dan apar HFCF. Dan pada kebakaran ini tidak dapat menggunakan air untuk memadamkan api. Yang ketiga yaitu kebakaran kelas C. Kebakaran pada kelas C terjadi pada peralatan listrik yang bertegangan dan dapat dipadamkan dengan apar dry chemical, apar CO2, dan apar HCFC. Dan yang terakhir yaitu kebakaran pada kelas D. Kebakaran kelas D terjadi pada bahan logam, contohnya adalah magnesium, aluminium, kalium, dan sebagainya. Dan dapat dipadamkan dengan apar sodium klorid dry powder. Selanjutnya yaitu cara menghadapi kebakaran. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil jika terjadi kebakaran di tempat kerja. Yang pertama yaitu jangan panik saat terjadi peristiwa di luar dugaan. Yang kedua yaitu matikan peralatan listrik saat mendengar alarm kebakaran. Yang ketiga yaitu lindungi saluran pernafasan saat titik kebakaran berada cukup dekat. Yang keempat yaitu ikuti petunjuk evakuasi saat terjadi kebakaran. Dan yang terakhir yaitu jangan sampai terjebak di keramaian. Selanjutnya adalah manajemen penanggulangan kebakaran. Penanggulangan kebakaran adalah semua tindakan yang berhubungan dengan pencegahan, pengamatan, dan pemadaman kebakaran yang meliputi perlindungan jiwa dan keselamatan manusia, serta perlindungan harta kekayaan. Pencegahan kebakaran lebih ditekankan pada usaha-usaha yang memindahkan atau mengurangi terjadinya kebakaran. Sedangkan penanggulangan lebih ditekankan kepada tindakan-tindakan terhadap kejadian kebakaran agar korban menjadi sesedikit mungkin. Sebuah gedung melalui penerapan manajemen penanggulangan kebakaran harus mampu mengatasi kemungkinan terjadinya kebakaran melalui kesiapan dan keandalan sistem proteksi yang ada, serta kemampuan petugas dalam menangani pengendalian kebakaran. Selain petugas, semua pihak yang terkait dalam setiap pemanfaatan bangunan harus terlibat dalam upaya penanggulangan kebakaran, agar peristiwa kebakaran yang tidak dikehendaki dan merugikan tersebut tidak terjadi. Jadi, semua pihak harus memikirkan dan mematuhi seluruh peraturan dan anjuran-anjuran keselamatan yang telah dibuat pada setiap bagian dalam sebuah gedung tersebut. Untuk mengurangi dampak dari peristiwa terjadinya kebakaran, dibutuhkan mekanisme penanganan atau penanggulangan kebakaran yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem tanda kebakaran dalam perusahaan, yang kedua yaitu pemadaman api, yang ketiga yaitu evakuasi korban dan lokalisir tempat, yang keempat yaitu pengendalian untuk membatasi kerusakan sebagai akibat dan tindakan pemadamannya, dan yang kelima yaitu penanggulangan setelah terjadi kebakaran. Berikut adalah beberapa peristiwa kebakaran yang dapat menjadi data pendukung. Ada 3 peristiwa kebakaran. Dari yang pertama yaitu kebakaran gudang pabrik coklat di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Yang kedua yaitu kebakaran gudang pabrik kain di Jalan Kopo Permai, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Dan yang ketiga yaitu kebakaran gedung Pusat Niaga Arena, Jalan Expo, Pekan Raya Jakarta atau PRJ. Dari ketiga peristiwa tersebut, dapat disimpulkan penyebab umum dari kebakaran tersebut yang menjadi semakin besar yaitu dapat dikarenakan oleh rancangan dari bangunannya yang buruk, kemudian terdapat hambatan pada rute evakuasi, penerapan darurat yang kurang diterapkan, dan sistem proteksi kebakaran yang tidak memadai.
Masalah-masalah seperti inilah yang dapat menjadi penghambat proses evakuasi dan penanggulangan kebakaran, sehingga dapat mengakibatkan peristiwa kebakaran selalu berakhir dengan bangunan yang habis dilalap api dan berimbas pada kerugian perusahaan dalam jumlah yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap pengusaha atau pengelola bangunan untuk menerapkan prosedur keselamatan kebakaran dengan baik, sehingga dapat mencegah potensi kebakaran yang lebih besar lagi dan dapat meminimalisir kerugian akibat kebakaran, serta dapat mempercepat proses evakuasi ketika terjadi kebakaran dengan aman. Saran yaitu perusahaan dapat mengadakan penyuluhan langsung secara rutin terhadap bahaya kebakaran sesuai dengan K3. Kemudian, perusahaan dapat membentuk tim standar operasional prosedur dan perusahaan dapat memesan rutin peralatan atau bahan-bahan yang berpotensi menimbulkan api atau bahaya kebakaran dan alat pemadam api. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan terlebih dahulu, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.